Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, sebelum kita memulai, pada ini kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Doa selesai. Ya, jadi hari ini kita akan masuk pada materi pencemaran lingkungan. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui pembuka atau pendahuluan tentang apa itu pencemaran. Kemudian kita masuk ke pembahasan pencemaran air dan juga klasifikasi pencemaran air. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, di mana dijelaskan pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi ini sudah diatur dalam undang-undang bagaimana mendefinisikan pencemaran lingkungan itu. Jadi apabila adanya makhluk hidup atau zat atau energi apa saja yang kemudian dimasukkan ke dalam baik itu air, udara, dan tanah, sehingga yang mengakibatkan seperti ada perubahan bentuk atau perubahan fisik, itu sudah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan. Dan juga apabila sudah berubah kondisi seperti itu, dan pastinya sudah berubah fungsi, uh, sudah tidak sesuai lagi untuk peruntukannya. Contoh misalnya sungai, air sungai yang dulunya digunakan sebagai air baku oleh masyarakat untuk misalnya mencuci atau memasak, atau mencuci pakaian atau uh, kebutuhan sanitasi. Nah, dengan adanya pencemaran lingkungan yang berdampak merubah, misalnya merubah warna air dari sungai tersebut, maka akan menyebabkan dampak baik itu kesehatan maupun uh, fungsinya lagi airnya ini tidak dapat digunakan lagi sebagaimana peruntukannya. Di mana peruntukannya yang sebelumnya dipakai mencuci dan juga ada juga dipakai untuk kebutuhan sanitasi. Nah, itu gambaran untuk dasar dalam Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi, dengan meningkatnya perkembangan sektor industri dan transportasi, baik itu dari industri minyak dan gas bumi, pertanian, industri kimia, industri logam dasar, industri jasa, dan jenis aktivitas manusia yang lain, maka pastinya akan semakin meningkat pula limbah yang dihasilkan, dan yang pasti limbah yang dihasilkan ini mengandung bahan pencemar yang biasanya dibuang ke sungai atau ke laut, atau juga udara dan juga permukaan tanah. Nah, pencemaran lingkungan ini pastinya sulit untuk dihindari. Yang pastinya kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mengurangi, mengendalikan, dan juga bagaimana meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Berdasarkan lokasinya, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, untuk pencemaran udara, ini biasanya disebabkan dari limbah gas berupa asap buang pabrik, ataupun kendaraan bermotor yang mengandung gas karbon monoksida, hidrokarbon, oksida barang, oksida nitrogen, bahan pendingin klorofluorokarbon atau CFC, dan material partikulat seperti debu atau abu. Sedangkan untuk pencemaran air, ini biasa disebabkan dari limbah pertanian, seperti air yang sudah mengandung pestisida, kemudian ada limbah industri, dan juga ada limbah rumah tangga. Kemudian pencemaran tanah, ini juga bisa diakibatkan oleh limbah padat, seperti sampah rumah tangga, sampah dari pasar, industri,
dan juga kegiatan-kegiatan pertanian dan juga peternakan. Nah, itu tadi berdasarkan lokasinya, pencemaran lingkungan dibagi menjadi tiga tadi, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, untuk di materi hari ini, kita akan membahas lebih jauh tentang pencemaran air. Nah, pencemaran air ini merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau berubahnya tatanan komposisi air oleh kegiatan manusia ataupun proses alam. Sehingga yang menyebabkan kualitas air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, air permukaan dan air sumur ini pada umumnya mengandung bahan-bahan logam terlarut seperti natrium, mangan, kalsium, dan fero. Air yang mengandung komponen-komponen tersebut dalam jumlah tinggi ini biasa disebut sebagai air sadah. Ya, kalau misalnya airnya kandungan natriumnya, mangannya, kalsiumnya, dan feronya tinggi, nah itu biasanya dikategorikan sebagai air sadah. Nah, untuk berdasarkan peruntukannya, air pada sumber air ini bisa dikategorikan menjadi 4 golongan. Jadi ada 4 golongan. Golongan A atau golongan yang pertama, ini biasanya air yang digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, ini contohnya misalnya air yang seperti mata air itu yang bisa langsung diminum tanpa perlu diolah terlebih dahulu. Kemudian di golongan B, itu ada air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga. Nah, golongan B ini biasanya air baku, kemudian diolah lagi, diolah sedemikian rupa, misalnya untuk penambahan, misalnya untuk membunuh bakteri-bakteri kuman dalam air. Nah, itu perlu ada pengolahan khusus sehingga nantinya airnya aman untuk diminum ataupun keperluan masak untuk rumah tangga. Sedangkan untuk golongan C yang ketiga, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Nah, air yang ini dikategorikan untuk kebutuhan bagaimana untuk kondisi menghidupkan ikan, peternakan ikan, dan juga untuk misalnya konsumsi air untuk misalnya hewan-hewan ternak. Nah, golongan yang keempat, di golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan juga digunakan untuk usaha perkotaan, industri, dan listrik tenaga air. Nah, air yang ini biasanya digunakan seperti untuk kebutuhan irigasi, untuk sanitasi, dan kebutuhan eh, industri dan juga pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi tadi ada 4 peruntukan atau pengkategorian golongan air pada sumber air. Kita masuk di klasifikasi dalam pencemaran air. Nah, ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, limbah pertanian. Limbah pertanian ini mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jadi jika biota sungai tidak mati, kemudian nantinya dikonsumsi manusia atau hewan. Nah, manusia atau hewan yang mengkonsumsinya ini pastinya akan mengalami keracunan. Untuk kategori keracunannya ini berbeda-beda ya. Misalnya ada yang keracunan sakit perut, dan juga ada juga yang sampai sesak napas, dan juga yang paling terparah adalah meninggal. Kemudian limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan sumber pencemaran air. Di dalam limbah cair rumah tangga, ini biasa dijumpai berbagai material organik. Contohnya, misalnya sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, dan pastinya yang larut terbawa di air pembuangan atau air selokan ke badan sungai. Nah, di samping material organik, ada pula material anorganik seperti misalnya kemasan plastik, botol, gelas plastik, kemasan aluminium foil, yang semuanya hanyut terbawa arus air. Nah, timbunan sampah plastik ini nantinya akan menyumbat saluran air dan biasanya berefek mengakibatkan banjir.
Dan bahan pencemar lain dari limbah rumah tangga ini juga bisa berupa pencemar biologis, berupa misalnya bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Jadi efek dari limbah rumah tangga ini cukup banyak juga. Jadi tadi limbah cair yang dihasilkan dari sisa-sisa pembuangan misalnya sayur, ikan, nasi, dan lain sebagainya yang terbawa air ke badan sungai. Nah, itu dikategorikan sebagai limbah rumah tangga. Nah, untuk limbah industri, ini disebabkan misalnya industri yang membuang limbah cairnya ke badan sungai. Nah, jenis polutan yang dihasilkan ini tergantung dari jenis industrinya. Limbah ini dapat mengandung polutan organik yang biasanya berbau busuk atau polutan anorganik seperti kemasan yang ciri-ciri dan berbuih ataupun berwarna. Nah, kadang juga polutannya yang mengandung asam belerang. Ya, dia berbau busuk atau ada perubahan suhu pada airnya. Jadi, misalnya airnya menjadi panas. Jadi, pada saat limbah cairnya dibuang ke sungai, ada beberapa kemungkinan perubahan-perubahan kondisi yang terjadi di badan sungai. Nah, ini tergantung dari jenis industrinya. Misalnya kalau limbah tekstil, nah, biasanya polutan yang anorganik itu mengakibatkan misalnya air sungai menjadi berbuih atau berwarna. Nah, limbah cair pada industri ini sebaiknya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan sungai agar tidak menjadi pencemaran air. Nah, di laut sering juga terjadi kebocoran tanker minyak. Nah, ini diakibatkan karena tabrakan dengan kapal lain. Minyak yang ada di dalam kapal ini biasanya tumpah menggenangi lautan dengan jarak ratusan kilometer. Nah, dampaknya ikan, terumbu karang, burung laut, dan hewan-hewan laut banyak yang mati akibat dari tumpahan minyak tadi. Nah, upaya penanggulangannya uh, dibatasi dengan menggunakan pipa apung agar minyak ini tadi tidak menyebar jauh. Nah, kemudian permukaan polutan atau minyak tadi yang di permukaan ini akan diberi taburi zat-zat yang bisa menguraikan minyak. Nah, supaya bisa dipisahkan atau bisa dihilangkan polutan-polutan minyak tadi. Nah, ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air. Di antaranya, yang pertama, tergantung kehidupan organisme air karena berkurangnya konsentrasi oksigen di dalam air. Nah, ini berakibat apabila ada pencemaran air akan mengurangi konsentrasi oksigen dalam air, sehingga organisme dalam air ini akan berkurang. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan yaitu adanya terjadi ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air. Nah, selanjutnya ada pendangkalan dasar perairan. Ini biasa terjadi misalnya dari kanal-kanal atau sungai yang mengalami pendangkalan. Kemudian selanjutnya punahnya biota air, dan yang terakhir adanya akibat banjir karena tadi ada tersumbatnya misalnya sampah-sampah organik atau non-organik, seperti tadi contoh limbah rumah tangga ya, yang tersumbat di saluran-saluran air yang nantinya akan mengakibatkan banjir. Nah, itu tadi beberapa penjelasan untuk materi kita hari ini tentang pencemaran air, khusus untuk pencemaran air. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih detail lagi mengenai pencemaran udara dan juga pencemaran tanah. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.